prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Pak Tri. Ini ada kabarnya ini. Luar biasa baik, sehat. Ya, ini hari ini Pak Bambang akan melaksanakan praktek coaching. Ya. Jadi sebelum praktek coaching, nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama kita diskusikan untuk rubrik penilaian praktek coaching ini Pak Bambang. Yang pertama, monggo untuk rubrik penilaian coaching nanti yang akan diterangkan Pak Bambang bagaimana. Terima kasih Pak Tri Widodo. Untuk rubrik penilaian coaching yang saya lakukan nanti menggunakan alter. Yang pertama adalah tujuan dari coaching itu, kemudian yang kedua identifikasi masalah, kemudian yang ketiga nanti reaksi tindakan atau ya, rencana aksinya, kemudian yang keempat nanti tentang tanggung jawabnya. Gitu. Sesuai dengan alur tadi, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir menanyakan tentang tanggung jawab. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada praktek coaching kali ini, Pak? Yang jelas dalam coaching itu perlu adanya kehadiran penuh, di presence itu. Kemudian dalam saya meng-coaching nanti saya berupaya juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kuaca tidak merasa tanggung, sehingga muncul jawaban-jawaban yang terbuka. Kemudian yang ketiga saya juga berupaya untuk mendengar juga aktif, karena dia kiranya nanti kuaca yang menceritakan permasalahannya sampai menemukan solusinya gitu. Jadi nanti tidak ada rasa tanggung, jadi nyaman gitu. Ya, coaching itu nyaman gitu Pak. Kemudian kompetensi spesifik apa yang ingin dilaksanakan pada observasi pada coaching kali ini, Pak? Ya, untuk fokusnya atau spesifik kompetensi nanti tahap identifikasi masalah itu karena menggali, perlu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti kuaca akan merasa bahwa dia menemukan masalahnya dan bisa menemukan solusi-solusinya gitu. Jadi yang saya kembangkan kompetensinya. Begitu. Jadi Pak Bambang sebagai coach ingin mengembangkan coach itu untuk menemukan solusinya sendiri. Ya, kalau bisa menemukan itu sehingga dengan suasana yang nyaman gitu Pak. Oh gitu. Jadi saat coach itu menemukan solusinya itu pastinya akan lebih baik dibandingkan dengan jika diberi solusi oleh orang lain gitu. Ya, mungkin. Oke Pak, monggo untuk silakan laksanakan untuk praktek coachingnya sesuai dengan yang Bapak utarakan tadi. Monggo, silakan nanti saya sebagai pengawat ingin mengobservasi praktek ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Bisa mengobservasi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini gini Pak, tujuan saya ingin bertemu dengan Pak Bambang itu saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran
di kelas Pak, terutama kelas 12. Oh, berarti tujuannya UN ini untuk menceritakan Ya. permasalahan yang dihadapi. Betul sekali Pak. Ya, terima. Ya, monggo. Situasi apa yang membuat Bu Eni saat ini merasa tidak enak atau tidak nyaman begitu Bu? Jadi Pak, untuk permasalahan pembelajaran yang saya hadapi di sini khususnya ketika saya mengajar di kelas 12, kan di sini ada materi tentang job interview atau wawancara pekerjaan. Kebetulan untuk materi tersebut juga akan digunakan oleh kami sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris sebagai ujian praktek gitu Pak. Dan kebetulan untuk siswa di sini untuk kemampuan speaking, terutama di pronunciation atau pengucapan kata itu di kelas 12 itu masih banyak yang belum benar gitu Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan siswa, terutama dalam speaking, khususnya dalam materi job interview di sini Pak. Oke, dari yang Ibu Eni ceritakan tadi, misalkan ini dihitung skala, skala 1 sampai 10, skala berapa Ibu pada saat ini pembelajaran ini? Iya Pak, untuk pembelajaran yang saya lakukan saat ini, kalau saya bisa menempatkan skala antara 1 sampai 10 itu saya sepertinya masih berada di skala 6 gitu Pak. Skala 6. Iya. Jadi masih belum begitu aman gitu kan untuk belajar di kelas 12. Iya, karena skala 6. Nah, terus kira-kira Ibu mau tingkatkan sampai skala berapa Pak? Ya, kalau di waktu dekat ini paling tidak ya bisa 8 dulu, karena untuk pembelajaran ini kan waktunya singkat, karena sebentar lagi juga sudah akan dimulai jam praktiknya. Tapi kalau bisa ya nanti harapan saya bisa di angka 9 Pak. Angka 9? Iya. 9. Iya sih Pak. Apa yang mencoba apa, hal-hal apa yang pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan itu? Untuk percobaan yang sudah saya lakukan itu kemarin saya itu menyuruh siswa untuk untuk bekerja secara kelompok. Mereka berperan sebagai yang satu interviewer, yang satunya adalah interviewee atau yang mewawancara dan yang diwawancarai. Mereka saya suruh untuk mencari pertanyaan di internet gitu, karena kan untuk di sekolah kita kan siswa diperbolehkan membawa ponsel nih Pak. Jadi khusus di pelajaran saya boleh siswa itu memakai atau menggunakan ponsel mereka. Kemudian saya suruh mereka untuk mencari pertanyaan yang biasa digunakan untuk wawancara pekerjaan. Kemudian setelah itu saya suruh mereka secara berpasangan bergantian menjadi pewawancara dan yang mewawancarai, begitu juga sebaliknya gitu Pak. Jadi mereka itu berinisiatif sendiri melakukan diskusi kelompok job interview. Selain itu saya kemarin juga melakukan pembelajaran secara klasikal. Jadi di sini saya itu masih menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi tadi. Belum ada bantuan dari alat belajar yang lainnya. Maka dari itu mungkin penyebabnya masih itu ya Pak. Jadi nilainya masih di angka 6 gitu Pak. Untuk pronunciation belum begitu bagus untuk siswa Pak. Ya bagus sekali tadi, rencana Ibu bagus sekali. Jadi apa yang ingin diupayakan. Ada cara lain Bu mungkin? Cara lain untuk meningkatkan nanti? Iya. Karena cara yang tadi belum bisa maksimal gitu Pak, dan peran itu masih kurang bagus. Jadi saya itu berpikir atau berencana bagaimana kalau misalnya siswa itu selain saya suruh untuk bekerja secara kelompok berpasangan, saya suruh mereka untuk melihat tutorial atau cara yang digunakan oleh interviewer sama interviewer dalam wawancara pekerjaan melalui YouTube gitu Pak. Jadi mereka bisa meniru seperti apa sikap yang baik dalam wawancara. Selain itu bagaimana cara mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan benar sesuai dengan video yang ada dalam tutorial YouTube gitu Pak. Jadi Ibu sudah ada upaya-upaya. Terus rencana aksinya mau dilakukan kapan gitu? Karena waktu sudah semakin mendekat, terutama untuk ujian praktek. Jadi saya kira mungkin minggu depan, ini kan hari Kamis ya Pak, kemungkinan minggu depan atau Senin sudah mulai saya lakukan
karena mengingat waktu sudah semakin mendesak, semakin urgent agar siswa nanti dalam ujian praktek berhasil Pak, mendapatkan nilai yang baik. Kira-kira persiapan apa yang perlu dipersiapkan Ibu untuk melaksanakan rencana aksi itu? Persiapannya mungkin saya bisa mau meminta rekan sejawat sesama berbahasa Inggris untuk bisa memonitoring atau mungkin mengawasi atau mungkin malah bisa menjadi evaluator atau mengevaluasi kegiatan saya dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang kemarin sebetulnya ada permasalahan dan semoga nanti bisa menghasilkan suatu apa ya Pak, caranya yang menghasilkan suatu peningkatan yang baik gitu Pak. Jadi Bu Eni ternyata sudah bisa menemukan masalah-masalah solusi-solusi dari masalah yang Ibu hadapi, tinggal nanti Ibu bertanggung jawab atas rencana-rencana tadi. Kira-kira nanti untuk evaluasinya bagaimana Ibu? Iya, untuk evaluasi nanti saya seperti tadi Pak, karena saya tadi mengajak rekan sejawat, mungkin nanti saya bisa menanyakan kepada rekan sejawat tadi, terutama tadi yang saya minta adalah rekan yang senior, jadi yang sudah mungkin agak melalang buananya sudah agak lama ya, jam terbangnya sudah lama gitu pengalamannya, dan saya bisa meminta beliau untuk mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Oke, dari pertemuan kita pada pagi hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari apa yang diceritakan, rencana, tindakan tadi, sampai kesimpulannya apa bisa Ibu simpulkan? Ya, ini Pak. Jadi kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini, saya itu kan pada awalnya mempunyai sebuah permasalahan dan pembelajaran untuk siswa yang kemampuan berbahasa masih kurang. Saya ingin berbagi, bercerita, kemudian menyampaikan upaya yang sudah saya lakukan. Karena upaya yang sudah saya lakukan masih belum berhasil, saya ingin menyampaikan juga bahwa masih ada rencana yang nantinya akan saya lakukan lagi, dan juga akan mengajak rekan sejawat sebagai evaluator. Sebisa mungkin nanti saya mungkin apa yang saya lakukan bagaimana, apakah sudah baik atau sudah ada peningkatan atau masih sama seperti kemarin gitu Pak. Jadi saya ingin untuk hasilnya nanti adalah pembelajaran yang sudah baik gitu Pak. Ternyata Ibu memang luar biasa, hebat juga. Ya saat ini saya hanya bisa ya memberi semangat pada Ibu melakukan kerjakan semua rencana-rencana tadi dengan penuh tanggung jawab, dan nanti apa yang ingin Ibu rencanakan dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang luar biasa, hingga nanti hasilnya pun sesuai dengan harapan Ibu. Pak, semoga sih Pak. Nah, ini perasaan Ibu gimana setelah ketemu dengan saya ini? Perasaan saya selain yang pertama terutamanya lega sih Pak, karena kemarin yang ada permasalahan saya bisa menceritakan, menyampaikan, kemudian saya juga merasa senang karena apa yang saya rencanakan itu sudah tersampaikan dengan Pak Bambang, atau saya berbagi rencana yang saya mau lakukan seperti apa, dan semoga nanti rencana yang akan saya lakukan bisa berhasil gitu Pak, dan tentunya nanti saya juga bisa puas melihat hasil yang semoga nanti berhasil gitu Pak. Itu ya, tetap semangat. Terima kasih Pak. Tugasnya dengan baik. Pak Bambang, alhamdulillah Pak, paginya berjalan sangat lancar, sangat nyaman, sangat baik. Yang menurut catatan saya, yang pertama sesuai dengan yang Pak Bambang rencanakan untuk coaching ini nanti sesuai dengan alur kita. Jadi tujuan sudah disampaikan, identifikasi masalah, Pak Bambang sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot secara detail sehingga coach itu terpancing gitu. Terus rencana aksi sudah ditanyakan kepada coach untuk pelaksanaan rencananya, kemudian juga meminta tanggung jawab komitmen keterlaksanaan dari perencanaan seperti tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Bambang sebagai coach juga
itu menggunakan prinsip coaching, jadi ada prinsip kemitraan. Jadi di sini Pak Bambang dengan Bu Eni sebagai coach itu tidak ada atas bawah ya, biar ada gap, nah itu kan kesetara gitu Pak. Juga Pak Bambang sebagai coach juga bisa memaksimalkan Bu Eni sebagai coachnya dalam mengatasi masalahnya sendiri. Dan yang terakhir Pak Bambang itu yang saya sangat terkesan dari tadi, Pak Bambang bisa menemukan kata kunci dari Bu Eni sebagai coach, sehingga Pak Bambang itu bisa terus memancing coach untuk menggali informasi dan menemukan solusinya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Pak Bambang setelah selesai dari coaching tersebut. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Terima kasih Pak Tridoto. Apa yang saya lakukan dalam coaching itu sesuai dengan algoritma, yaitu dari tujuan coaching, kemudian ada identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Jadi saya berupaya untuk menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin saya berupaya itu supaya wajar bisa menemukan jawaban solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan baik. Dengan itu kuncinya. Jadi di sini tadi yang paling penting dari coaching itu mungkin di identifikasi masalah. Jadi si coach itu terus memancing dari pertanyaan-pertanyaan itu agar coach bisa terpancing untuk tujuan goal utamanya itu adalah menemukan solusinya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak setelah kita praktek coaching? Setelahnya itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari praktek coaching kali ini? Kompetensi yang perlu tetap saya tingkatkan, ini saya berupaya untuk selalu membuat suasana menyenangkan dulu. Jadi tidak ada gap, gitu. Jadi lebih pada teman rekan gitu yang memang saling membutuhkan. Kemudian saya juga berupaya nanti meningkatkan namanya mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga tidak kayak menjustis, tapi pertanyaan yang menggali gitu, menggali lebih dalam lagi, sehingga si kuaca tidak merasa tertuduh atau tersudut, tapi akan terbuka dengan masalah, dan dengan terbuka nanti bisa menemukan solusi-solusi itu. Jadi akan ada manfaatnya jadi kuaca untuk menemukan jawaban itu dari permasalahan yang dihadapi. Gitu. Benar sekali Pak. Terima kasih Pak Bambang untuk praktek coaching kali ini. Nah, semoga untuk kedepannya kita terus tambah dalam praktek coaching ini, terus berkembang, terus bisa menemukan itu tadi yang pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Kedepannya semoga selalu menjadi lebih baik. Gitu. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Pak Eni.